Nah, kita lanjut lagi. Jadi kalau berbicara sebuah apa ya, boleh dikatakan hal yang tidak bisa dihindari sekarang, perkembangan teknologi, mungkin sudah ada pergeseran sosio masyarakat juga yang zaman digital kalau bahasa sekarang ini. Nah, tantangannya apa kawan-kawan yang tetap konsen kepada seni teater ini supaya dia bagaimana dia dihantam kanan dan kiri. Banyak penawaran-penawaran yang dalam tanda kutip relatif lebih instan, lebih menarik, mungkin lebih teknologi lebih canggih dengan karakter anak-anak muda sekarang loh Gus ya. Ini kan urusannya dengan generasi tadi sebetulnya. Nah, berdasarkan pengalaman kemudian tantangannya apa sih Gus sekarang ini kalau bicara tentang teater ya? Kan ya, kawan-kawan teater juga banyak. Yang jelas tantangannya besar ya. Dengan kondisi dunia yang sudah sangat berubah. Ya. Dulu ketika kami membuat teater pertama kali kan televisi cuma satu. Betul. Media sosial orang tidak ada bawa HP kan itu. Tidak ada. Jadi wajarlah ketika itu kami membuat teater kemudian ditonton banyak orang. Sekarang kan tidak bisa begitu lagi. Media sudah cukup banyak, kemudian orang sudah membuat digitalisasi macam-macam. Nah ini kan keniscayaan, keharusan yang harus dihadapi. Bagi kami di Teater Agustus, teater harus tetap jalan dengan beradaptasi dengan zaman. Beradaptasi itu apa? Ya ikutlah. Misalnya sekarang ada pementasan multimedia. Anak muda kan multimedia sekarang. Betul. Ada video mapping dan sebagainya. Pementasan itu. Kami akan mengarah juga ke sana. Kemudian kami juga membuat drama-drama virtual ya yang bisa ditonton tidak saja di panggung tapi juga di media sosial. Seperti itu. Jadi kami ikuti itu karena itu keharusan ya. Kemudian di sisi manajemen juga sekarang kami melihat di samping manajemen teater yang misalnya perlengkapan pemain dan sebagainya, manajemen penonton sekarang ya utama. Kalau kami tidak menggarap manajemen penonton, teater tidak akan dapat penonton. Siapa yang datang jauh-jauh nonton teater? Orang digratiskan saja orang datang. Itu betul. Gratiskan. Betul. Jadi manajemen itu dibangun, sebagaimana juga saya membaca manajemen ini di teater-teater besar seperti Teater Koma. Kenapa Teater Koma tiap tahun pentas bisa seminggu pementasan atau sebulan pementasan, gedungnya full penonton. Sold out penonton. Padahal itu teater. Gimana dia mengatur? Ternyata di balik itu ya manajemen penontonnya kuat. Bagaimana penonton itu dipelihara, diundang, kemudian disapa dengan bagus. Saya sebagai penonton Teater Koma, waktu zaman SMS saya tercatat di sana. Setiap ada pementasan Teater Koma selalu saya dapat SMS. Di message. Oke. Halo, gimana kabar? Tidak nonton. Jadi kan sentuhannya ke sana keterlibatan itu yang sekarang harus digarap. Janganlah somong-somong kita pentas. Pokoknya orang pasti nonton. Nah, kalau jangan seperti ini. menanggapi itu gimana? Ini kan yang para manajemen ini tuh melihat itu apa yang dilakukan? Kalau saya sih kiatnya gimana? Kiat apa yang disampaikan seperti betul. Nah, cuman sisi positifnya sekarang terutama kita di Bali, daerah Denpasar ini nampaknya ada yang peduli terhadap aktivitas seni modern. Nah, salah satu adanya Festival Bali Jani. Oh, itu yang sangat-sangat memotivasi lah. Kebetulan saya lihat Ibu Gubernur ini konsen sekali ya. Mungkin karena latar beliau adalah orang seniman, orang teater. Jadi sangat memperhatikan dan kita sering disupport. Ada kadang suatu saat kita dikasih dana pembinaan. Karena terus bagaimanapun sekarang mulai dipikirkan lah logistiknya. Kalau dulu kita terus terang semua sendiri. Nah sekarang dengan berjalannya waktu kita benar lain. Nah, kebetulan ada dana pembinaan. Jadi kita sudah diberi tempat untuk beraktivitas dan mulai mungkin suatu saat kita harapkan respon masyarakat Bali khususnya Denpasar ini. Nah kalau ke Gustra, bagaimana menjembatani melihat nih sekarang kan anak-anak muda, kemudian media sosial sangat gencar luar biasa. Nah ini apa dari peran dari manajemen sudah memikirkan apa tuh hal-hal ini? Nah ini ya luar biasa Mas. Kita pikirkan karena
apa namanya, garapan-garapan yang terdahulu. Kalau kita lewat album begini susah untuk Iya, ini akan rusak Mas ya, Pudar, ya. akan rusak pudar. Pudar. Nah kita sekarang dengan adanya yang digitalisasi ini, ya kita akan simpen ya, Oh. khusus ke file-file file-file yang lama-lama ini. ya, ke file-file Jadi akan mencari foto-foto, video-video, pementasan pementas-pementas kita wayang dulu, dulu. terus Missouri. Waktu rekaman di Ya. TVRI mungkin pedagang. Ya. Mungkin beliau yang. Iya, karena sayang sekali kan itu kalau dia hilang gitu kan. Ya, itu sayang sekali. Iya, itu Ya. menjadi sejarah gitu kan. Dan Dokumentasi itu penting sekali. Ya, betul. baik, nah ini Ya. ya sudah disadari nih oleh Ya. kawan-kawan manajemen. Nah, kalau apa ya, kita boleh bilang harapan, mungkin bermula dari Gus Martin dulu, harapan ke depan atau bagaimana supaya teater ini tetap bisa eksis, kemudian lebih ya menyiasati lah dunia yang sedemikian rupa berubahnya. Kan boleh dikatakan kita nggak boleh jadul-jadul nih. Mungkin kemarin modern pada saat itu dari tradisional ke modern kena dapat Ya. modern. Nah sekarang masuk ke digitalisasi perlu dipikirin apa lagi kan gitu. Gimana apa yang ada dalam pemikiran Gus Martin? Saya kira ya seperti yang saya katakan tadi, kita harus menghadapi itu dengan ikhlas ya, dengan berbagai cara. Karena itu keniscayaan. Keniscayaan. Saya kira ke depan Sanggar Teater Agustus akan banyak berbenah, itu kita mau. Tapi tetap pada prinsip, pada idealisme kita, itu yang tidak bisa dirubah. Misalnya idealisme itu adalah bahwa ini seni teater. Seni teater yang bisa salah satu cara untuk mengasah mental seseorang. Jadi mereka di sana berlatih, belajar memainkan orang lain, belajar merasakan perasaan orang lain, belajar menghafal naskah, berbicara yang baik, kemudian bagaimana berbicara dengan kalimat-kalimat yang struktur. Ini kan total ini di teater ini mengolah dari tidak berani menjadi berani, dari malu-malu kucing menjadi berani tampil di Ada depan. karakter yang Ya, dikebentuk misalnya. ini idealisme yang saya pegang ini. Jadi tetap zaman apapun teater ya harus begitu. Tidak mungkin akan misal zaman sekarang teater sudah berubah. Tidak, tapi idealisme sebagai sumbu itu harus tetap ada. Apapun bentuknya. Jadi tetap kami akan membawa Sanggar Teater ini sampai waktu yang tidak terhingga ya. Kita tidak tahu besok seperti apa. Tapi semangat itu tetap kami pegang. Oke, kalau bicara dengan rintangan mungkin biar bisa survive teater, apa yang ingin disampaikan? Saya lihat, saya kira betul. Kemarin sempat katakanlah tidak ada media untuk beraktivitas untuk mencetuskan karya-karya seni terutama teater ini. Dulu kita sedang gencar-gencarnya beramai-ramai ada katakan lomba teater. Iya, betul. Jadi kan ada perangsangnya maksud saya kan. Kok sekarang ini bagaimana kondisinya? Nah, ini justru pada saat sempat jeda dan sekarang muncul dengan pesta Balijani. Oh, pesta Balijani ini. Salah satu yang nah cuman mungkin gregetnya mungkin kita akan coba sampaikan ke nanti kepada ya berkepentingan mungkin ke pemerintah daerah. Kebetulan agak dekat dengan beliau karena beliau sangat mensupport kita. Ya mungkin aktivitas seperti lomba seni ini mungkin salah satu katakanlah media untuk merangsang tumbuhnya teater-teater baru. Supaya jangan kita sendirian katakanlah begitu. Tapi karena ya Pak, saya potong. Kalau di sekolah-sekolah sendiri bagaimana kalau ini? Masih ada kah? Kalau dulu kan ada ekstrakurikuler pelatihan. Kalau sekolah-sekolah tuh masih ada kah atau sudah mulai hilang sih sebetulnya? agak mandek namanya. Oh. Nah terbukti sekarang satu lomba teater tidak ada. Dulu yang concern adalah fakultas sastra. Nah sekarang di sekolah-sekolah kami tidak dengar yang kurang sekali. Makanya dengan begini kita terus terang sangat konsisten sebenarnya. Cuman karena kita betul manajemen yang kuat kekeluargaan sekali sehingga kita konsisten untuk melakukan kegiatan. Samping itu ya mungkin kedepannya kita perlu katakanlah konsulkan si masukan yang berwenang dalam hal ini mungkin dinas kebudayaan yang menaungi kami. Saya tambahkan ya. Menyinggung tadi soal teater sekolah. Karakter teater sekolahan itu kan begini. Sekarang
anggotanya ini kemudian ketika mereka sudah tamat, mereka tidak anggota lagi. Jadi beda dengan teater umum yang di luar ya. Sekolah kan kita bisa bertemu setiap saat. Tapi sekolahan seperti itu. Kalau sekarang intensitas teater-teater sekolah itu menurun, benar tadi lomba sudah tidak ada lagi. Kemudian mereka juga tidak ada pembinaan. Ya, tidak ada pembinaan. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk melestarikan teater, salah satu cara menurut saya dan ini saya terapkan di teater khusus, bermitra dengan pemerintah. Bermitra banyak sekali seniman-seniman teater kita, seniman-seniman umum yang seolah-olah di luar lingkar kekuasaan. Mereka membenci pemerintah. Kontra dan tanda kutip kontra. Pemerintah. Kebanyakan ini saya introspeksi sendiri, banyak teman-teman seniman saya seperti itu. Jadi menganggap pemerintah itu musuh. Kenapa kesenian-kesenian teater misalnya tidak bermitra kepada pemerintah, minta bantuan kepada pemerintah, jujur aja. Dari mana kita minta bantuan kalau tidak? Dan pemerintah ada dana untuk itu. Kenapa kita tidak rebut gitu? Ini yang kesalahpahaman teman-teman seniman teater juga seperti itu, memusuhi pemerintah, jadi mengkritik pemerintah kemudian. Tapi itu tidak mengurangi kan? Tidak mengurangi kritisnya itu. Kemasannya yang lebih seni, yang penting message-nya sampai kan. Terakhir mungkin dari Gustra, apa ke depan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait dengan teater Agustus ini? Ke depan mungkin supporting atau jangan tinggalkan teater kalau kita pentas atau gimana? Harapan kepada masyarakat apa? Untuk kepada masyarakat ya. Kita teater ini sesuatu yang membentuk karakter, membentuk mental kita. Jadi marilah kita support sama-sama, terutama ada satu wadah. Nah seperti sekarang ada di Bali Jani ini sudah bagus. Jadi biar tidak drama-drama tradisi-tradisi saja yang muncul selama ini tapi drama modern pun kita perhatikan betul. Ngikutin zaman ya. Ngikutin zaman ya. Baik, mudah-mudahan ini sedikit banyak memberikan gambaran, wawasan, pencerahan kepada masyarakat bahwa dunia teater di Bali masih ada loh. Masih ada dan masih bertahan 42 tahun. Luar biasa dengan segala rintangan dan ke depan relatif memang harus ada terobosan-terobosan menurut saya untuk mengikuti zaman dan. Matur Susma untuk Gustra, Ji Arya, Gus Martin, sukses selalu. Kemudian itu yang paling penting regenerasi. Ini yang memang harus terus karena memang boleh dikatakan ada kutipan nyatakan bahwa salah satu karakter dari bangsa itu adalah seni budayanya. Teater ini salah satu bagian dari seni budaya yang harus kita pertahankan dan berkelanjutan selanjutnya. Baik, nah saudara demikian tadi perbincangan santai kita bersama dengan para seniman teater, kawan-kawan kita di Teater Agustus Bali yang sampai tahun yang ke-42 masih eksis dengan segala rintangan tantangan tetapi tetap ada. Dan mudah-mudahan ini sedikit memberikan gambaran dan juga memotivasi kita untuk tetap dunia seni teater ini tetap harus kita kembangkan. Dan yang paling penting melalui teater, melalui seni ini bisa memberikan boleh dikatakan sumbangan pemikiran kepada pemerintah, memberikan kesejahteraan juga kepada masyarakat dan tentunya para pemain, para seniman-seniman ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi Sapa Redaksi On Location minggu depan untuk tema-tema dan permasalahan-permasalahan yang lainnya. Matur suksma, sampai jumpa. Saya Bambang Kalides. Kenapa saya ikut berteater? Ya, untuk menempa diri lah. Dari berteater karakter itu terbentuk. Mungkin boleh dibilang jiwa seninya karena pertemanan. Gus Martin bagi saya, dia adalah seorang teman, seorang guru yang terus membimbing saya sampai sekarang. Saya sudah ikut teater Agustus sejak 1981. Berarti dari awal? Dari awal ya.
Waktu itu saya masih kelas 3 SMP. Ya, jadi saya banyak belajar di teater ini, terutama sikap dan mental. Ya, sikap dan mental, kemudian tentang manajemen waktu. Saya sangat bangga menjadi anggota Teater Agustus. Saya tidak nyangka bisa menjadi bagian dari Sanggar Teater Agustus, dijembatani oleh kakek saya sendiri, Ide Bagus Martinanyo dan istrinya. Karena saya menikah di keluarga seniman, jadi bakat itu jadi tersalur.